wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, Bapak Kepala SMK Ma'arif 2 Penoaja yang kami hormati, serta staf tata usaha SMK Ma'arif 2 Penoaja yang kami hormati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk agenda kita pada hari ini, yaitu pengimbasan budaya positif. Ini adalah modul 1.4 dari kegiatan kami yang sedang melakukan atau mengikuti kegiatan guru penggerak. Ini adalah modul terakhir di modul 1. Jadi selama mengikuti kegiatan guru penggerak 2 bulan ini, kami ada pengimbasan pertama Bapak Ibu. Kemudian di sini mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan bermaksud menggurui atau saya kepintaran, bukan. Tapi di sini ini adalah proses belajar untuk saya Bapak Ibu. Jadi mohon izinnya, mohon bantuannya untuk membantu saya dalam pelaksanaan program calon guru penggerak. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan budaya positif yang harus diimbaskan bukan hanya kepada guru, tapi juga kepada siswa kita. Yang tujuannya adalah kita menciptakan anak didik kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, Bu Ilful boleh dilanjut. Oke, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung, saling support. Kemudian ini adalah sekolah kita. Jadi kalau cuma saya sendiri mungkin saya nggak bisa bergerak. Saya tidak bisa bergerak tanpa Bapak atau Ibu. Jadi kita mari bergerak bareng-bareng, kita bersama-sama, bekerja sama, saling memberikan ide, saling memberikan semangat untuk kemajuan sekolah kita. Next Mbak. Oke, budaya positif. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, ini semua guru kayaknya mengharapkan budaya positif itu. Kalau berbicara mengenai budaya itu berarti kebiasaan positif. Berarti anak-anak sudah membiasakan diri memiliki karakter yang positif, memiliki sikap yang positif. Bukan hanya siswa, tetapi juga guru. Kita harapkan memiliki budaya yang positif. Tapi karena budaya positif ini harus dicapai melalui banyak sekali rentetan agendanya, kemudian tidak semerta-merta kita bisa terjadi budaya positif, tapi kita mulai dulu dari pembiasaan baik atau pembiasaan positif di sekolah kita. Jadi kita sebagai dewan guru menjadi contoh, menjadi tolak ukur bagi murid-murid kita supaya bisa melakukan agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Oke, ada 6 ya Bapak Ibu. Mulai nanti akan saya jelaskan satu-satu, mulai dari disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian terakhir adalah proses atau pola penyelesaian dengan segitiga restitusi. Next, Ibu. Pembelajaran baru, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini yang akan digembor-gemborkan oleh sekolah kita. Kita juga akan mengikuti sekolah dengan berbasis kurikulum merdeka yang baru akan kita terapkan di tahun ajaran baru. Mari bersama-sama kita belajar. Hari ini saya tidak menitik beratkan pada profil pelajar Pancasila,
Karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar, sudah pernah mengikuti seminar, sudah pernah belajar mengenai profil pelajar Pancasila. Oke, paradigma baru apa sih yang harus dikedepankan sekarang? Kita sebagai Dewan Guru dituntut untuk menjadikan murid itu sebagai merdeka seutuhnya. Jadi tugas kita, peran kita sebagai guru itulah menuntun siswa. Kita ada prosesnya menuntun siswa kita untuk merdeka. Merdeka apa sih? Kalau mengutip dari pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara adalah beliau mengatakan self disiplin. Jadi kita sebagai Dewan Guru harus memberikan kebebasan yang setinggi-tingginya kepada murid untuk mencapai kebahagiaan dan mencapai cita-citanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan cita-cita mereka. Paradigma baru ini menekankan bahwa kita harus berpikir. Kalau selama ini yang kita lakukan adalah kita mengukur siswa itu semuanya karakternya sama. Siswa ini punya potensi yang sama. Ternyata untuk pembelajaran abad ke-21, pembelajaran kurikulum merdeka, itu kita tidak bisa mengedepankan atau menyamaratakan murid. Karena murid itu punya keunikan yang berbeda, punya potensi yang berbeda, dan ini yang harus kita bantu tumbuh kembangnya. Kita sebagai fasilitator untuk membantu perkembangan siswa, dan kita harus menuntun itu tadi sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kodrat anak itu untuk belajar, kemudian kodrat zaman kita mempelajari atau menontonnya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan metode CBSA misalnya, catat buku sampai habis, itu tidak boleh digunakan lagi. Harus sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu. Oke, porosnya di mana? Paradigma baru ini menekankan pada siswa itu harus mempunyai nilai-nilai yang akan dicapai untuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, Bu, next. Oke, ya ini yang pertama bahasannya untuk menciptakan budaya positif itu tadi. Yang pertama adalah disiplin positif. Kalau kata disiplin, yang kita tahu selama ini disiplin itu biasanya dihubungkan dengan undisiplin. Berarti kalau disiplin itu ada hubungannya dengan hukuman. Kalau anak tidak disiplin dihukum, seperti itu. Misalnya anak datang terlambat ke sekolah, kamu keliling lapangan 10 kali. Nah ini tidak, saya tidak menutup saya benar gitu, enggak. Karena saya juga pernah melakukan seperti itu. Ketika anak tidak disiplin, saya hukum dengan hukuman fisik. Saya pernah melakukan seperti itu. Tapi ketika saya belajar guru bergerak, ternyata banyak sekali hal-hal yang saya lakukan ternyata selama ini salah. Ternyata pembelajaran yang saya lakukan belum benar, atau ilmu saya ternyata sedikit sekali. Nah ini ternyata maksud saya mengikuti guru penggerak ini ternyata seperti itu. Nah, disiplin ini berarti belajar, Bapak Ibu. Kalau kita hubungkan, berarti kalau disiplin itu konotasinya undisiplin atau tidak disiplin, kita salah mengartikan kata disiplin kalau seperti itu, kalau dihubungkan dengan hukuman itu tadi. Karena yang sikapnya menghukum itu tidak akan berhasil, Bapak Ibu, karena akan menjatuhkan mental siswa. Oke, lanjut Ibu. Nah, apa sih hubungannya disiplin dengan nilai-nilai kebajikan yang universal? Karena sikap siswa yang disiplin, siswa yang patuh itu tadi akan mencapai nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kebajikan. Maksudnya nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang dianut atau prinsip-prinsip yang ada dalam diri seseorang, baik siswa maupun guru. Nah, ini akan berporos atau berpijak pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, mandiri, gotong royong, dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Oke, ada teori motivasi perilaku manusia. Oke, kita tahu siswa itu sebenarnya
ada yang menggerakkan dan ada yang tergerak sendiri. Dia melakukan sesuatu hal itu biasanya atas keinginan dia sendiri atau bisa jadi dorongan dari luar. Kalau anak belajar karena dia mau mendapatkan nilai yang bagus, itu adalah dorongannya dari eksternal atau ekstrinsik. Jadi dorongan dari luar, bukan dari dalam diri dia sendiri. Kalau dia mempunyai keinginan dari dalam diri dia sendiri, berarti dia sudah punya motivasi diri untuk belajar sungguh-sungguh. Karena siswa yang punya motivasi dalam diri akan berusaha secara maksimal. Beda dengan siswa yang tidak punya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dia akan santai-santai, apa sih gunanya sekolah? Belajar juga sama nggak belajar sama aja, tetap aja lulus. Saya nggak belajar juga nggak apa-apa, gampang gitu. Jadi karena tidak punya dorongan dari dalam diri dia sendiri. Jadi peningkatan potensi mungkin juga akan terhambat karena tidak punya dorongan itu tadi. Nah, di sini peran kita sebagai guru itu tidak memaksa, tapi kita juga menuntun itu tadi. Kita mengajak siswa untuk tergerak atau termotivasi secara mandiri, walaupun kita yang menggerakkan seperti itu. Jadi ada, itu eksternal. Lanjut Pak. Oke, Bapak Ibu, salah satu budaya positif itu harus tercermin dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa sih? Keyakinan kelas ini menjadi motivasi intrinsik salah satunya. Jadi bentuk dorongan kita sebagai guru untuk mendorong siswa kita supaya mereka bisa mempunyai budaya yang positif. Nah, keyakinan kelas ini sudah saya buat kemarin, saya praktekkan di kelas 11 akuntansi. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas, tapi maksudnya tetap sama, bukan sama ya. Artinya peraturan kelas itu tadi tidak dihilangkan, tapi dipinggirkan dulu, disingkirkan dulu atau ditaruh dulu. Jadi beranjak dari keyakinan kelas, beranjak dari peraturan kelas, keyakinan kelas itu bisa kita bikin. Bedanya apa sih keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan itu sifatnya memaksa Bapak Ibu. Kalau keyakinan ini kita libatkan siswa untuk membuatnya. Siswa terlibat secara langsung, berdiskusi, bermusyawarah secara langsung. Jadi siswa sendiri yang menginisiasikan bagaimana dia harus apa, mau apa. Nah, keyakinan kelas ini bisa sama dalam satu sekolah, bisa juga berbeda. Tapi intinya tetap sama. Misalnya nih, menjaga kebersihan. Jadi tidak lagi mau mengatakan dengan jangan membuang sampah di kelas, itu tidak boleh. Karena kata jangan, kata tidak boleh, kata tidak itu sama dengan memaksa, sama dengan peraturan kelas itu tadi. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dengan bahasa-bahasa yang positif. Misalnya menjaga kebersihan, seperti itu. Atau anak yang suka jahil di temannya, misalnya temannya lagi jalan atau punya pulpen nih, kasus yang sering terjadi di kelas kita, punya pulpen kedip aja hilang. Jangankan keluar, baru kedip sebentar udah hilang pulpen di meja. Nah ini kan sebenarnya niatnya bukan karena ingin mencuri, tapi jahil, tapi menjahili temannya. Nah, kata-kata menjahili ini bisa dibuat untuk kata menjahili, maksudnya kasus jahil ini tadi bisa kita jadikan keyakinan kelas. Misalnya saling menghargai gitu. Jadi keyakinan kelas ini bisa dibuat per kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan terlihat, tercermin di sekolah kita. Misalnya bisa dilihat, kalau tadi keyakinan kelasnya menjaga kebersihan, nanti akan menjadi sekolah yang bersih atau kelas yang bersih. Terlihat dari apa? Tercermin dari hal apa? Misalnya di sekolah itu banyak tong sampah, kemudian ada pemisahan sampah botol, sampah plastik, sampah yang bisa didaur ulang atau bukan, seperti itu. Nanti akan terlihat dari tong sampah yang ada di sekolahan atau sekolah-sekolah yang terlihat bersih dan rapi. Nah, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini, lanjut Bu. Nah, itu tadi Bu Maya, mohon izin karena kita beranjak dari peraturan kelas yang ada di kelas,
Nah, kemudian ini karena sudah budaya positif yang akan kita terapkan, jadi sudah mulai dipikirkan mengenai keyakinan kelasnya. Per kelas masing-masing boleh sama, tapi dimusyawarahkan dulu antara wali kelas dan murid yang ada di kelas. Kemudian satu sekolah itu boleh sama. Kalau sudah sama, ini akan menjadi bukan peraturan sekolah, keyakinan sekolah. Jadi beranjak dari keyakinan kelas kemudian menjadi satu keyakinan sekolah. Kemudian setelah keyakinan sekolah ini sudah kita bikin, sudah kita buat, sudah terjalin, sudah tercipta, sudah kita terapkan, dia akan menjadi lingkungan yang positif atau menjadi budaya yang positif. Jadi pembiasaan yang positif. Bapak Ibu, ini adalah video saya kemarin ketika membuat keyakinan kelas. Mic-nya deketin aja Mbak, kalau Mic-nya deketin dulu di situ kan. Oh, ngomong kan. Bisa nggak di volumenya? Nggak bisa ya dokter? Bisa ya dokter? Boleh duduk di sini kosong, di sini aja nggak apa-apa. Sini duduk gitu. Nih Kak, geser Kak. Kalau yang sudah menuliskan, boleh langsung dinaikkan ya. Boleh sekarang. Kalau sudah boleh menyatakan perkenalkan sesuai.
Sudah berkelas nanti ada ruangan televisi dari itu. Oke, dilihat ya, kita sudah ada beberapa keyakinan kelasnya. Ini soalnya dulu Oke, cukup ya Bapak Ibu, tidak saya tanyakan sampai selesai karena kita hari Jumat juga waktunya mepet untuk melaksanakan sholat Jumat. Untuk keyakinan kelas itu sudah saya terapkan atau saya implementasikan di kelas 11 akuntansi. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, sudah saya tuliskan beberapa keyakinan kelas yang sudah kami diskusikan secara langsung dengan siswa di kelas 11 akuntansi. Yaitu beberapa hal yang saya catat, itu banyak sebenarnya, tapi ini saya ambil poin-poinnya saja. Yang pertama itu ada terus lagi ya, ini dia hasil keyakinan kelas bersama siswa di kelas 11 akuntansi. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu nih. Jadi bahasa yang tidak lagi menggunakan tidak datang terlambat ke sekolah misalnya. Tidak boleh menggunakan kata tidak atau dilarang. Jadi kemudian memakai seragam yang sekolah yang bersih dan rapi. Kemudian menjaga kebersihan kelas, bersikap jujur, sopan, saling menghargai, dan sebagainya. Ini poin-poinnya saja. Lanjut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu yang sering terjadi pada murid kita. Kenapa sih mereka itu melakukan undisiplin itu tadi atau tidak melakukan sikap yang disiplin di sekolah? Ini karena 5 kebutuhan dasar yang menjadi alasan mereka melakukan satu tindakan yang tidak disiplin. Misalnya kebutuhan bertahan hidup. Biasanya anak-anak itu rusuh kalau perutnya lapar. Jadi, Bu, ayo sih Bu ke kantin, Bu izin ya Bu ke kantin segala macam. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar yang mungkin mereka di rumahnya belum sempat sarapan. Nah, tugas kita sebagai guru mengingatkan kembali. Nah, baik. Bukan ngasih sarapan ya Pak? Iya. Nah, besok lagi kalau ke sekolah sarapan dulu ya. Seperti itu kita bisa mengingatkan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kurangnya kasih sayang. Biasanya anak itu tidak disiplin karena kasih sayangnya kurang. Jadi nyari perhatian ke gurunya. Biasanya lagi belajar di kelas, temannya ditowel kepalanya, nanti temannya ngadu. Nah itu kan dia karena kurang perhatian dari gurunya. Biasanya nyari perhatian karena kurang kasih sayang. Kemudian ada penguasaan.
anak-anak itu biasanya kalau sudah mencapai sesuatu, dia sudah berprestasi, kalau tidak ada apresiasi, tidak ada maksudnya rasa kita sebagai guru memberikan pujian atau apresiasi, dia akan melakukan sikap yang udahlah saya nggak mau belajar lagi, males, apalah saya nggak dapat apa-apa, atau kurang diperhatikan itu tadi. Kemudian rasa kebebasan, Bapak Ibu, ini yang terkait dengan 10 oto atau 11 oto yang pengennya bebas. Kalau kata Kak Riyadi itu jamnya dia tuh anak-anak tuh senang banget ketika jam bahasa Indonesia, halah males. Nah ini karena apa? Mereka tuh pengen bebas, kebutuhannya mau bebas. Jadi kalau sudah keluar dari kelas masuk BK tuh seneng kayaknya. Jadi mereka inilah yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian ada kesenangan. Jadi biasanya anak oto tuh senengnya main bola, makanya sering walaupun istirahat bola. Bisa sehari itu main bola, seneng, hujan-hujanan seneng. Ya karena mereka tuh mencari kesenangan. Lanjut Bu. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ketika anak tidak melakukan sesuatu tindakan yang menyimpang atau tidak disiplin atau undisiplin itu tadi, kita harus menempatkan diri kita sebagai apa Bapak Ibu? Kalau kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, no, ini salah. Kalau selama ini kita lihat anak yang tidak mengerjakan PR, misalnya kamu berdiri di depan, terus up 10 kali. Nah ini kita sebagai penghukum. Yang namanya penghukum ini tidak membangun mental siswa tapi menjatuhkan Bapak Ibu. Jadi sikap kita menghukum itu ternyata salah. Jadi bukan mendisiplinkan, mungkin anak akan disiplin ketika itu, tapi besoknya dia akan mengulangi hal yang sama. Atau kita masih ingat ketika kita dulu sekolah SD, kita sering dipecut sama guru kita pakai penggaris cepat, bisa sampai patah penggarisnya. Kita masih ingat nggak Bapak Ibu? Masih. Kita dendam nggak kira-kira? Nggak boleh dendam. Tapi kita masih ingat wajahnya, kita masih ingat guru itu seperti itu. Bentuk tubuhnya masih ingat, namanya masih jelas. Kita masih ingat itu ketika dipukul oleh gurunya, disuruh ini, disuruh jalan bebek, disuruh, kita masih ingat. Inilah kesalahan yang pernah kita lakukan sebagai pendidik. Dan kita harus tidak boleh lagi menempatkan diri kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini sama, tidak boleh juga. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya apa? Nak, kamu ini nggak kasihan, nak. Bapak ibu kamu udah kerja siang malam. Nah ini pembuat rasa bersalah seperti itu. Kamu nggak kasihan. Kamu nggak kasihan karena sama ibu. Ibu ke sekolah nih hujan-hujanan, ninggalin anak sakit. Nah ini guru-guru yang seperti ini pernah kita lakukan Bapak Ibu tanpa kita sadari. Tapi ini membuat mental anak kita jadi tidak akan mewujudkan motivasi intrinsik dalam diri dia. Kemudian kalau sebagai teman ini punya dua sisi, ada positif ada negatif. Kalau sisi positifnya, anak akan lebih terbuka kepada gurunya tentang berbagai hal yang mereka hadapi. Kemudian kalau sisi negatifnya, anak akan cenderung menyepelekan, buasi aja enak, udahlah gak usah ngerjain, buasi aja gampang, enak gitu. Jadi menyepelekan. Kemudian ada posisi pemantau, kita hanya memantau saja Bapak Ibu. Kemudian ini yang harus kita terapkan sebagai guru, yaitu posisi kontrol manager. Kita harus mengelola, memanajerial kelas, sekolah, anak peserta didik kita, supaya kita menempatkan diri kita itu sebagai manajer. Jadi kalau menyelesaikan masalah sebagai manajer ini, kita telusuri dulu apa sih alasannya, kebutuhan apa yang tidak seimbang di murid 5 kebutuhan dasar tadi, sehingga dia melakukan satu sikap yang tidak disiplin. Lanjut, Mbak. Nah, Bapak Ibu, ini terkait posisi kita sebagai manajer. Ada satu pola penyelesaian masalah yang bisa kita terapkan di sekolah yang tidak merugikan satu sama lain, yaitu namanya pola segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Inilah pola yang harus kita tetapkan untuk
tidak hanya menyalahkan murid, tapi murid menyadari kesalahannya dan mengakui kesalahannya, sehingga mereka akan kembali ke kelompoknya atau kembali ke kelasnya setelah penyelesaian masalah itu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, dengan karakter yang lebih kuat lagi, dengan karakter yang lebih baik lagi. Lanjut Bu. Oke, ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Kita tanya dulu anak itu, jangan kita tanya dia kalau melakukan suatu tindakan berkelahi misalnya berantem. Nah, kita bilang sama anak kita boleh, nak, kenapa berantem? Misalnya dia Bu ini ngejek saya misalnya. Nah, ibu juga pernah melakukan hal seperti itu ketika mengalami hal sama yang kayak kamu alami misalnya. Jadi kita menstabilkan identitas itu, kita samakan. Kalau kita juga pernah ada di posisi itu, misalnya kita bisa mengatakan, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu juga akan berbuat demikian kalau ibu ada di posisi kamu seperti itu. Lanjut, ada validasi kebutuhan. Nah, ini kita tanya alasannya. 5 kebutuhan dasar tadi mana yang tidak seimbang? Dia itu kurang kasih sayang kah? Atau kebutuhan yang lain, atau kebutuhan apa tadi sudah dijelaskan. Kemudian 3, tanyakan keyakinan. Kita ingatkan, nah, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita bikin? Nah, itu kita tanyakan lagi, jadi supaya anak mengerti. Oke, lanjut Bu. Ini ada 2 kasus, Bapak Ibu. Kasus pertama, Reza menjahili Hasan dengan memasukkan makanan berisi semut ke dalam baju Hasan. Niatnya bercanda ini, nggak serius kata dia. Oke, ya. Ini video praktek segitiga restitusinya. Silakan ya. Reza, ibu dengar kamu memasukkan makanan berisi semut ke baju Hasan ya? Kalau itu benar ya? Iya benar. Bercanda pada makan bermaksud sama. Reza, kamu masih ingat keyakinan atau kesepakatan klasik kita bikin? Masih. Apa yang kamu ingat? Untuk saling menghargai sesama. Untuk perbuatan Reza yang sudah memasukkan tadi, kira-kira melanggar kesepakatan kita seperti itu? Melanggar. Reza, ibu ingin kamu mempertimbangkan bagaimana pasangan kamu jika yang terjadi pada Hasan itu terjadi ke kamu. Saya tidak nyaman dan marah. Nah, itu juga harusnya menjadi pikiran kamu atau kamu berpikir berarti perasaan-perasaan juga sama seperti itu. Kemudian Reza, semua orang bisa berbahasa, tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu? Bagaimana cara Reza untuk membuat Hasan merasa lebih baik? Saya akan bahasan dan berbagi dan mengenai hal itu. Oke, kamu akan bersedia menanyakan, kemudian juga mengenai. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan, identitas yang kamu buat, nah saat ini mengenai Saya akan lebih akan merasakan sebagai gantinya saya akan pengajaran untuk makan bakat diberikan itu. ikhlas ya Anda, dan dia tidak mengulangi lagi ya. Bisa sekarang sudah terjadi, kemudian nanti bisa tinggi, kemudian diaplikasikan. Nanti sudah berarti bareng-bareng ya. Oke, juga kami sudah selesai buat sekolah, kemudian bisa melakukan hal yang sudah tadi kamu bilang tadi ya. Terima kasih Reza, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Reza Setiawan, saya dari kelas 11 akuntansi. Saya di sini ingin menjelaskan pendapat saya setelah menyelesaikan masalah menggunakan metode segitiga restitusi. Menurut saya, menggunakan metode ini saya merasa lebih nyaman dikarenakan saya sebagai siswa lebih leluasa untuk menjelaskan kesalahan yang telah saya perbuat. Dan menurut saya juga di metode ini adalah metode yang paling efektif sebagai untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu cukup. Kasus 2 Rizky tidak saya tayangkan, intinya sama, menyelesaikan permasalahan dengan metode segitiga restitusi Bapak Ibu. Lanjut Bu Yelvi. Oke, sudah selesai di penghujung agenda kita hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf sudah merepotkan. Kalau ingin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo Bapak Ibu. Saya sangat menerima kritikan untuk kemajuan saya pada pembiasan berikutnya. Adakah Bapak Ibu? Mana orangnya tadi? Bisa itu Mbak Asih dijelasin kesalahan-kesalahan yang Mbak Asih, terus perbaikannya itu seperti apa? Boleh aja, boleh sebanyak-banyak. Atau closing statement Pak Taib sebagai wakil kepala boleh? Untuk agenda kita hari ini atau diwakilkan oleh Bu Maya. Sini Za. Namanya ada apa itu? Closing statement Bu, boleh? Hari ini. Apa? Pak Taib. Pak Taib. Pak boleh memberikan satu patah dua patah kata untuk closing statement Pak? Ramadan. Ada? Halo Pak, ngomong apa? Pak Maldani, oke Pak Maldani monggo Pak. Udah. Jembatan. Oke, Bapak Ibu tidak ada yang mau ditanyakan atau tidak ada yang lain-lain. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana aja sehat? Alhamdulillah Bu. Saya Sudah istirahat? sudah. Udah makan ya? Sudah Bu. Oke, Reza, Ibu dengar kamu memasukkan makanan yang berisi semak ke baju makan ya? Apa itu benar Reza? Iya Bu, benar. Tapi saya cuma bercanda, nggak ada niatan buat menyakiti apa-apa Bu. Reza, kamu masih ingat keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita bikin? Masih Bu. Apa itu yang kamu ingat? Untuk saling menghargai satu sama lain. Oke, untuk perbuatan Reza yang sudah memasukkan tadi, kira-kira melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Melanggar Bu. Reza, Ibu ingin kamu mempertimbangkan bagaimana perasaan kamu jika yang terjadi pada Hasan itu terjadi ke kamu. Saya merasa sangat tidak nyaman dan marah Bu. Nah, itu juga harusnya menjadi pikiran kamu atau kamu berpikir berarti perasaan Hasan juga sama seperti itu. Kemudian Reza, Ibu tahu semua orang bisa berbuat salah, tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu? Bagaimana cara Reza untuk membuat Hasan merasa lebih baik? Saya akan minta maaf ke Hasan dan berjanji buat nggak mengulangi hal itu lagi. Oke, kamu akan bersedia meminta maaf, kemudian tidak mengulangi lagi.
Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat Hasan ini menerima permintaan maaf kamu? Saya akan lebih akrab lagi ke Hasan. Sebagai gantinya, saya akan mengajak Hasan untuk makan bareng di kantin dan terakhir Ikhlas ya, Za? ikhlas. Janji ya, tidak mengulangi itu lagi ya. Janji. Oke, Za sekarang sudah berjanji. Kemudian untuk kelasnya nanti diingat lagi, kemudian diaplikasikan. Kan juga sudah yakin bareng-bareng ya. Oke, Za, kamu sudah selesai, boleh ke kelas, kemudian bisa melakukan apa yang sudah tadi kamu bilang ke ibu ya. Oke, terima kasih Reza. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Setiawan, saya dari kelas 11 akuntansi. Saya di sini ingin menjelaskan pendapat saya setelah menyelesaikan masalah menggunakan metode segitiga restitusi. Menurut saya, menggunakan metode ini saya merasa lebih nyaman dikarenakan saya sebagai siswa lebih leluasa untuk menjelaskan kesalahan yang telah saya perbuat. Dan menurut saya juga di metode ini adalah metode yang paling efektif untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Oke. Rizky, Ibu ingin berbicara sedikit tentang tiket kelas. Apa sih kita harus tiket kelas? Supaya kelas terlihat lebih bersih dan nyaman, Bu. Tuh, tapi Ibu sering mendengar nih, kalau Rizky ini sering tidak melakukan tiket kelas. Ya, Bu, saya mengakui kesalahan saya tidak melakukan tiket kelas. Apa sih yang membuat Rizky nggak mau tiket kelas tuh kenapa? Saya melihat teman tiket saya tidak melakukan tiket kelas. Nah, dari itu saya malas untuk melakukan tiket kelas, Bu. Rizky, Ibu menghargai kejujuran Rizky. Ya, Bu, saya mengakui kesalahan saya dan saya berjanji akan melakukan tiket kelas. Apa kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih ingat, Bu, Apa itu? untuk menjaga kebersihan kelas. Betul sekali Rizky. Tapi coba Rizky pikirkan lagi, bagaimana, apa sih yang akan terjadi pada kelas kita kalau misalnya semua orang berpikir seperti Rizky tadi. Kelas akan terlihat kotor dan tidak nyaman, Bu. Sekarang apa cara yang akan Rizky lakukan untuk menjaga kebersihan kelas dan supaya semuanya bertanggung jawab? Mungkin kita akan membuat jadwal tiket yang fleksibel dan lebih adil, Bu. Oke, Rizky tadi sudah mengakui kesalahan, sudah meminta maaf juga. Oke, Rizky Ibu hargai pendapat Rizky dan mengenal Rizky sendiri. Semoga hal semacam itu tidak terjadi lagi ya. Oke, Rizky, karena itu sudah selesai, kamu boleh ke kelas lagi ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, kelas 10 TKJ. Saya akan menanggapi sebuah tentang metode segitiga restitusi. Dengan menyelesaikan sebuah masalah menggunakan segitiga restitusi, saya menjadi lebih nyaman dan lebih dihargai sebagai seorang siswa yang bersalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.